Pemirsa, Jawa Timur sedang mewaspadai penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang salah satunya dibawa oleh hewan tikus. Dari 2022 hingga Maret 2023 tercatat ada lebih dari 850 kasus ditemukan di Jawa Timur. Seperti apa dan bagaimana penanganan dan juga pencegahan dari penyakit leptospirosis ini? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Kasus penderita leptospirosis di Pacitan terus bertambah. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat secara akumulasi, total penderita per 6 Maret 2023 sebanyak 126 orang. Jumlah terbanyak pasien yang menjalani perawatan medis adalah di Puskesmas Kecamatan Ngadirojo, yakni sebanyak 14 pasien. Dari jumlah tersebut, 6 orang diantaranya menjalani rawat inap, sementara sisanya rawat jalan. Sejak beberapa hari lalu, pasien penderita leptospirosis yang berobat di puskesmas keluar masuk silih berganti. Rata-rata tiap pasien menjalani perawatan antara 3 hingga 4 hari, tergantung kondisi dan tingkat keparahannya. Selain di Puskesmas Ngadirojo, beberapa pasien leptospirosis juga tersebar di sejumlah layanan kesehatan, di antaranya di Puskesmas Tulakan yang merawat 3 orang pasien, serta di Puskesmas Bubakan yang merawat 1 orang pasien. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Darumustiko Aji mengatakan, hingga saat ini 6 orang dinyatakan meninggal akibat penyakit tersebut. Namun dari jumlah itu, 3 diantaranya disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung dan demam berdarah. Sementara 108 orang pasien telah dinyatakan sembuh. Seperti diketahui, penyakit leptospirosis mewabah di Kabupaten Pacitan dan tersebar hingga di 9 kecamatan. Tingginya curah hujan serta banyaknya populasi tikus diduga menjadi penyebab bakteri Leptospira menyebar kemana-mana. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan leptospirosis mewabah, kenali dan atasi. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo selaku Ketua Lab Medis Terpadu FK UNER. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Fatma. Dan juga melalui daring ada Dr. Sodik Cahyono, Kepala Dinas Kesehatan Probolinggo. Selamat siang, Dr. Sodik. Selamat siang, Mbak Ayu. Baik, saya ke Dr. Agung terlebih dahulu. Ya. Dokter, di Jawa Timur ada 850 kasus leptospirosis, yakni dari 2022 hingga Maret 2023. Artinya sudah banyak mewabah ini yang ada di kabupaten kota di Jawa Timur. Apa sebenarnya leptospirosis ini, Dok? Jadi leptospirosis ini adalah penyakit infeksi ya, yang ditularkan lewat hewan, terutama tikus ya. Dan penyebabnya adalah bakteri, jadi bukan virus tapi adalah bakteri Leptospira. Jadi bakterinya berbentuk spiral seperti itu. Dan ini biasanya ditularkan lewat tikus yang terinfeksi. Jadi tikus yang terinfeksi ini terutama di bagian ginjal, maka kalau dia kencing, bakterinya keluar. Banjir yang kita alami di Jawa Timur ini memicu menyebarnya tikus, di mana kalau ada tikus yang terinfeksi, dia akan menyebarkan bakteri tersebut ke air-air yang tercemar itu pada banjir-banjir tersebut. Oke, ya. Separah apa jika ada orang yang terkena penyakit ini, Dok? Ya, jadi ada semacam spektrum ya kalau kita amati secara klinis ya. Jadi ada orang yang terinfeksi itu tidak menimbulkan gejala tapi hanya sakit ringan saja ya. Jadi ini batuk, pilek, demam gitu aja, tidak sampai sakit kuning ya. Tapi beberapa orang setelah seminggu dia terinfeksi maka mulai muncul kuning ya di tubuhnya ini ya. Berarti infeksi mulai masuk ke dalam darah ya dan menimbulkan infeksi di banyak organ itu sebenarnya. Nah, ini fase ini biasanya seminggu ya. Kemudian ada jeda sekitar 2-3 hari tidak menimbulkan gejala apapun, tapi ini berbahaya. Ternyata dia melebar, menyebar kemana-mana dan bisa menimbulkan kematian karena bisa menginfeksi ginjal ya, kemudian sampai menginfeksi ke otak ya. Dan kemudian menginfeksi paru-paru dan bisa menimbulkan perdarahan pada paru ya. Jadi
awalnya ringan memang, tapi dengan bertambahnya waktu dia akan menjadi berat, sehingga pertolongan lebih awal pada pasien ini sangat kita harapkan supaya bisa kita tolong lebih cepat. Oke, cara penularannya seperti apa? Karena dari kencingnya tikus ini bisa masuk ke tubuh manusia, ini karena banjirkah atau ada media lain yang bisa ditularkan hingga ke manusia ini, Dok? Ya, jadi memang bakteri ini kita temukan pada tikus yang terinfeksi ya. Kemudian tikus ini akan kencing ya. Di kencing tikus itulah bakteri ini kita dapatkan. Kencing tikus ini akan mengkontaminasi air yang ada di situ ya, termasuk banjir itu, kemudian tanah dan bisa pada tumbuhan juga ya. Kemudian dari air ini bisa menyebar kemana-mana ya. Kenapa bisa menular pada manusia? Itu ada dua cara dia masuk, yaitu pertama pada kulit, lewat kulit manusia ya, termasuk telapak kaki, tangan. Itu kalau ada kulit yang robek atau mengalami abrasi ya, lecet, ini kumannya bisa langsung masuk. Tapi jangan lupa ada cara penularan lain, dia masuk lewat mukosa, namanya mukosa membran ya. Ini lewat mulut, kemudian hidung, lewat mata, itu dia bisa menginfeksi secara langsung ya. Jadi tidak hanya lewat kaki, tangan kita. Jadi kalau kita meminum air yang mengandung bakteri ini, kita tentunya tertular. Seperti itu. Jadi tingkat kebersihan ini harus juga diutamakan. Iya, betul. Termasuk juga jika ada luka terbuka bagian dari kulit manusia begitu ya. Betul. Jika ada bakteri Leptospirosa yang dari tikus ini bisa masuk begitu. Iya, Oke, baik di Jawa Timur yang terbanyak adalah di Pacitan, namun Probolinggo ini tingkat kematian penyebab dari leptospirosis ini juga banyak, ada 3 orang. Ini dokter, bagaimana sebenarnya tingkat keparahan kasus leptospirosis yang ada di Probolinggo? Ini nantinya akan kita bahas usai jeda, pemirsa, jangan kemana-mana. Leptospirosis mewabah, kenali dan juga atasi, dan sudah terhubung bersama kami Dr. Sodik Cahyono, Kepala Dinas Kesehatan Probolinggo. Dr. Sodik, ini terkait dengan leptospirosis yang mewabah di Jawa Timur. Probolinggo ini menempati posisi kedua setelah Pacitan. Bagaimana kasus leptospirosis yang ada di Probolinggo saat ini, dokter? Kasus leptospirosis di Probolinggo itu mulai tahun 2017 bisa kita temukan. Puncaknya itu tahun 2020. Itu kita waktu itu pada 20 kasus ya. Tahun 2020 dengan angka kematian waktu ada 3, kemudian menurun 2021 dari 28 kasus pada tahun 2020 menjadi 21 kasus pada tahun 2021 dengan 7 kematian, dan tahun 2022 16 kasus dengan 4 kematian. Dengan tahun ini ya mungkin Baik, dokter. Apakah masih mendengar suara saya, Dokter Agung? Dokter Sodik? Oke, baik. Sepertinya ada gangguan teknis, Dokter Agung. Baik, kita lanjutkan, dokter. Ini memang seberbahaya itu berarti ya, leptospirosis ini bisa menyerang manusia. Tapi apakah bisa dari penularan manusia ke manusia ini ditularkan begitu? Bisa. Ya. Dari data yang kita miliki, ya, kemudian dari literatur yang kita baca, memang jarang sekali terjadi penularan dari human to human ya. Tapi itu bisa ya. Jadi misalnya ada satu orang penderita, kemudian tinggal satu rumah, maka kontak terhadap kulitnya yang mengalami abrasi, luka ya, terus lecet ya, kemudian kontak dengan cairan tubuhnya, misalnya darahnya, kemudian yang tidak kalah penting adalah kencingnya ya. Ini bisa menular ya. Dan juga sempat dilaporkan bisa menular lewat hubungan seksual ya. Jadi memang bisa terjadi penularan dari manusia ke manusia, tapi jarang sekali. Lebih sering dari hewan, yaitu tikus, ke manusia. Apakah hanya tikus saja, dok, yang bisa menularkan? Banyak sebenarnya ya.
Memang kalau di negara tropis banyak dilaporkan adalah hewan pengerat ya, semacam tikus itu. Jadi tikus kan macam-macam. Tapi kalau di negara subtropis juga dilaporkan rusa, terus kemudian musang itu juga menyebabkan leptospirosis. Dan jangan lupa ternyata hewan-hewan ternak ini bisa terinfeksi ya. Dilaporkan juga sapi, kambing, babi ya, ini bisa terinfeksi oleh leptospira. Dan kemudian pets di tempat kita, ini lagi banyak ya orang yang suka memelihara kucing dan anjing, dua-duanya bisa terinfeksi. Oke, bagaimana untuk menjaga kesehatan manusia, termasuk juga menjaga kesehatan hewan ternak yang mungkin saja ini juga terkena leptospirosis atau juga terdapat bakteri leptospira, itu bagaimana untuk pencegahannya? Ini dari hewan dulu nih, Dok. Dari hewan, ya, terutama ternak ya. Kalau hewan ternak sebenarnya ada panduan ya terkait dengan hewan ternak, kemudian pets juga. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai pada saat terjadi wabah ini hewan ternak kita ini didekatkan dengan sumber-sumber yang banyak mengandung air ya. Misalnya sapinya ikut di tempat yang ada banjirnya ya, itu terpapar dengan air itu, maka berisiko tertular. Kemudian kontak dengan hewan yang misalnya penyebabnya yang sudah mati, misal tikus ya. Kadang-kadang di Indonesia ini kalau ada tikus mati kan dibuang di jalan, kemudian tidak ditanam atau kemudian dibiarkan begitu saja. Iya, terus dilindas oleh itu, akhirnya ini kumannya bisa menyebar kemana-mana. Yang penting jaga jangan sampai hewan kita tidak kontak dengan tikus. Sumbernya itu. Oke. Terutama juga tikus ya, Dokter. Oke, kita juga sudah terhubung kembali dengan Dr. Sodik. Dokter, apakah sudah mendengar suara kami? Iya, sudah. Baik. Dokter, di tahun 2023 kasus leptospirosis di Probolinggo seperti apa? Karena informasi yang kami terima sudah ada 3 orang yang meninggal dunia di Probolinggo akibat penyakit ini. Ada 3 kasus, bulan Januari 2 kasus dengan 1 meninggal dunia. Bulan Februari ada 1 kasus dengan dan meninggal dunia. Jadi ada 3 kasus, 2 meninggal dunia, 1 sembuh. Oke, berarti 2 meninggal dunia dan ada 3 kasus, namun 1 ini sembuh ya, begitu ya, Dok? Iya. Oke, seperti ini keadaannya seperti apa, Dok, sebelumnya? Di tahun 2023 ini ada 3 kasus, apakah mereka ini terdampak banjir ataukah seperti apa nih, Dok? Sebetulnya kalau yang dampak dari banjir itu tahun 2020 karena memang ada banjir yang agak besar di daerah Andringo, kita puncaknya kasus kan di situ. Tahun 2020, tahun berikutnya semakin menurun, hanya saja memang dengan curah hujan yang seperti sekarang ini ya ada banjir lokal kecil-kecil itu memang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Baik, Kadinkes Jawa Timur mengimbau dan juga menginstruksikan bahwa di tiap kabupaten kota ini harus menyiapkan ketersediaan RDT leptospirosis. Ini seperti apa pencegahan dan juga penanganan leptospirosis di Probolinggo, Dokter? Saat lagi akan kita bahas bersama. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Saya langsung saja ke Dr. Sodik. Dokter, bagaimana penanganan leptospirosis yang ada di Probolinggo, termasuk penyiapan RDT leptospirosis di sana? Untuk penyiapan RDT, kita sudah siapkan di Puskesmas dan juga di rumah sakit yang untuk rujukan. Jadi kita menunjuk satu rumah sakit rujukan leptospirosis yang kita lengkapi juga di situ dengan diagnosis tesnya. Kemudian beberapa puskesmas yang endemik ya kita kasih RDT. Kemudian kita laboratorium kita juga sudah punya PCR untuk cek itu juga. Sehingga kita memang insya Allah sih kalau dari sisi itu kita sudah siap. Gitu. Jadi RDT kita punya. Bagaimana pencegahannya yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga upaya pemerintah untuk mencegah leptospirosis mewabah di Probolinggo terutama? Ya memang di Probolinggo sendiri ketika pemeriksaan roden ya, pemeriksaan tikus pada tahun ini ya, tahun 2022
dari survei bulan September itu dari 11 ekor tikus, dari 23 ekor tikus yang diperiksa, itu 11-nya positif atau 47,8%. Sehingga ya memang sekali lagi kembali kepada pola hidup bersih dan sehat dari masyarakat yang kita harapkan. Jadi kemudian juga nanti penanganan untuk daerah kumuh, kemudian juga daerah-daerah yang banjir. Jadi itu yang kita lakukan. Tetapi yang rutin kita lakukan adalah bagaimana masyarakat mempunyai pola hidup yang bersih dan sehat. Oke, baik dokter. Saya ke Dokter Agung. Dokter Agung, ini seperti apa gejala yang harus dikenali oleh masyarakat jika apakah ini leptospirosis atau bukan begitu? Ya. Memang gejalanya tidak spesifik kalau kita amati sejak awal ya, karena ada batuk, pilek, kadang-kadang seperti flu gitu ya, badan sakit semua, demam ya. Nah, ini orang-orang pasti menganggap wah saya habis kehujanan, flu dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian berkembang, kemudian jadi keluar seperti sakit kuning gitu ya. Kemudian akhirnya bisa kolaps dia. Terjadi infeksi berat ya, akhirnya bisa sampai gagal ginjal, infeksi di otak dan seterusnya. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kalau seandainya kita sudah tahu terjadi outbreak ya, ada wabah seperti ini, maka hati-hati dengan gejala-gejala yang seperti itu ya. Apalagi di sekitar kita ada tikusnya, maka kita harus waspada kalau seandainya ada gejala batuk, pilek, terus kemudian pegel semua, terus kaki, terutama di kaki ini ada kerasa sakit semua. Nah, ini harus kita waspada. Jangan-jangan kuningnya nanti ya karena leptospirosis itu. Nah, seperti itu. Berarti harus ke rumah sakit atau puskesmas terdekat begitu ya? Bagaimana sebenarnya untuk kalau memeriksakannya seperti apa? Bisa ya, karena kalau seandainya tadi sudah disiapkan rapid test, nah ini kencingnya nanti bisa dites. Nah, kalau seandainya sudah fase melewati fase yang kita sebut sebagai fase septik ya, dia sudah berat, kemudian menghasilkan antibodi, rapid testnya pasti positif nanti, seperti itu. Oke, pencegahan yang harus diperhatikan oleh masyarakat ini seperti apa, dokter? Iya, jadi terutama pada masyarakat harus tahu ya kondisi lingkungannya seperti apa ya, terutama bagaimana mengendalikan tikus ya. Tikus ini paling suka kalau seandainya ada makanan. Jadi kalau bisa pertama kali, dan ini penting, jangan tinggalkan makanan di sekeliling rumah kita, terutama dapur. Ya. Jadi kalau dapur kita ada makanan sedikit, ya, tikus di situ beranak pinak. Ya. Maka usahakan kalau di dapur bersih. Ya. Nah, yang kedua adalah usahakan lingkungan kita terbebas dari genangan air, di mana genangan air suka tikus, disukai tikus ya. Terus kemudian digunakan mereka untuk kencing dan lain-lain, bakterinya menyebar ya. Dan sekali lagi kalau seandainya kaki kita itu ada lecet dan lain-lain, ya jangan bahasa Jawanya kita suka kecek-kecek ya di genangan air. Nah, kita harus menggunakan, dulu disarankan pada saat banyak leptospira kita harus pakai sepatu boot. Nah, ini melindungi kaki kita sampai ke lutut. Itu ya sama seperti itu. Oke. Tadi sudah disebutkan Pak Sotik, PHBS sangat penting ya untuk sanitasi, hygiene pribadi itu. Hidup sehat dan juga bersih adalah kunci utama untuk terhindar dari berbagai penyakit, termasuk juga leptospirosis. Baik, terima kasih Dokter Agung, dan sebelumnya juga ada Dokter Sodik. Terima kasih dokter sudah memberikan informasi dan bergabung bersama kami di Metro TV Jawa Timur. Sehat selalu. Pemirsa, saya Fatmawati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih.